Halo teman-teman, selamat datang di podcast MBG. Mahasiswa berbicara global. Nah, kali ini kita akan membahas tentang isu yang lagi di mana-mana atau viral, yaitu tentang melemahnya rupiah kita. Dan kita sudah kedatangan kakak-kakak cantik, ada Kak Marsha, Halo. ada Kak Radot, Halo. dan ada Kak Esther. Oke, kita mulai dari Kak Marsha sendiri. Ini apa sih yang dimaksud orang-orang kalau orang itu bilang rupiah lagi melemah? Jadi melemahnya rupiah itu sederhananya tuh gini. Misalnya dulu $1 itu dihargai dengan Rp15.000, tapi sekarang dengan naiknya dolar menjadi Rp18.000, kita harus mengeluarkan uang sebesar Rp18.000 hanya untuk mendapatkan $1 aja. Jadi itu yang disebut dengan melemahnya rupiah. Oh, jadi bukan berarti uang kita hilang ya, tapi nilainya terhadap dolar yang turun. Iya, benar banget. Dan efeknya juga bukan hanya buat orang-orang yang kerja di luar negeri atau buat investor-investor aja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga bisa berdampak yang lumayan besar. Nah, untuk Kak Radot sendiri, kalau dikaitkan sama manajemen operasional gimana tuh? Nah, kalau dari manajemen operasional nih, intinya kan gimana caranya perusahaan bisa memproduksi barang dengan efektif dan efisien. Masalahnya, masih banyak perusahaan di Indonesia yang masih beli bahan baku atau mesin dari luar negeri. Kalau dolar naik, otomatis biaya belinya juga ikut naik. Contohnya, sebuah perusahaan mau membeli mesin seharga $10.000. Waktu kursnya 15.000, mereka membayar harusnya 150 juta. Tapi kalau kursnya jadi 18.000, mereka harus membayar sebesar 250 juta untuk membeli mesin tersebut. Wah, cuma beda nilai tukar aja bisa nambah biaya sampai belasan juta ya. Betul banget, makanya perusahaan harus pintar-pintar tuh untuk mengatur biaya operasionalnya supaya tetap untung. Nah, kalau dari sisi rantai pasok atau supply chain, menurut Kak Esther gimana? Kalau rantai pasoknya itu sederhananya begini, perjalanan sebuah barang mulai dari bahan baku, diproduksi hingga sampai ke konsumen. Nah, kalau dolar naik, biaya impor bahan baku juga naik. Ongkos kirim dari luar negeri kadang ikut naik juga nih. Akibatnya, proses produksi bisa jadi lebih mahal, bahkan bisa lebih kalau perusahaan kesulitan dalam stok barang tersebut. Contohnya begini, perusahaan elektronik yang komponen produknya masih diimpor. Jadi, kalau biaya komponennya naik, otomatis harga barang yang dijual ke konsumen juga kemungkinan bakal naik. Gitu. Berarti ujung-ujungnya kita sebagai pembeli juga bisa kena dampaknya ya? Iya, kadang-kadang kan kita selalu heran nih, kenapa sih tiba-tiba harga barang naik? Nah, itu karena salah satu penyebabnya bisa karena nilai dolar itu naik. Oke, balik lagi ke Kak Marsha. Menurut kamu perusahaan bisa ngapain biar nggak terdampak? Menurut aku ada beberapa cara, tapi salah satunya itu perusahaan bisa mencari bahan baku dari dalam negeri aja. Karena yang kita tahu kan Indonesia ini kaya dengan yang namanya sumber daya alam. Jadi biar nggak terlalu bergantung dengan yang namanya impor, kita harus pintar mengatur dalam stok barang dengan baik dan bikin perencanaan produksi yang matang. Dan di manajemen operasional ini juga kita belajar dengan yang namanya efisiensi. Jadi perusahaan bisa mengurangi pemborosan dan memanfaatkan sumber daya alam kita. Oh gitu. Dan saya punya pertanyaan untuk Kak Radot nih. Kan waktu itu Pak Prabowo bilang kalau orang Indonesia itu tidak memakai dolar. Lah, menurut Kak Radot sendiri bagaimana pendapatnya? Oke, menurut saya kurang sepakat ya, karena saya juga berasal dari pedesaan juga. Kami memang tidak secara langsung menggunakan atau bertransaksi menggunakan dolar, tapi kami kan masih mengkonsumsi tahu, tempe, itu kan dari kedelai. Nah, kedelai tersebut kami impor dari luar negeri. Dan impor ini kami membayarnya kan, kita kan harus membayarnya menggunakan dolar nih.
Terus kami juga masih memakan mie yang bahan bakunya tersebut itu adalah gandum. Gandum itu juga kita impor dari luar negeri. Kan otomatis semua barang kan kebanyakan menggunakan dolar. Jadi menurut saya sangat berdampak untuk warga pedesaan seperti saya. Wah, saya baru tahu kalau kedelai kita juga masih impor ternyata ya. Iya betul banget. Oke, sebelum kita selesai bincang-bincang kita, saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir untuk Kak Esther. Menurut Kak Esther, kenapa sih rupiah kita ini bisa melemah? Nah, rupiah bisa melemah karena banyak orang atau investor lebih memilih menyimpan dolar dibanding rupiah. Selain itu, Indonesia juga masih cukup bergantung pada impor, jadi kebutuhan dolar makin meningkat jadinya. Kalau begitu, apa sih yang harus dilakukan Indonesia agar rupiah kita kembali menguat? Nah, supaya rupiah bisa menguat lagi, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan ekspor, dan mengurangi ketergantungan impor, serta menarik lebih banyak investasi asing sih ke Indonesia. Itulah pendapat Kak Esther tentang strategi agar rupiah bisa kembali menguat. Nah, kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami, podcast MBG, Mahasiswa Berbincang Global. Terima kasih telah menonton. Bye.